Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ananda Nuraini Dwi Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi atau asuhan keperawatan obesitas dan akan dipresentasikan juga oleh teman saya Aisyah Rizky. Anggota kelompok saya yaitu ada Bagus Pranata, Fitria Akmilatul Mutia, Sania Rahma, Ananda Nuraini Dwi Putri, saya sendiri, Lia Puspitasari, Aisyah Rizky. Pengertian obesitas. Obesitas atau kegemukan mempunyai pengertian yang berbeda-beda bagi setiap orang. Terkadang kita sering dibuat bingung dengan pengertian obesitas dan overweight. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Obesitas adalah suatu kondisi kelebihan berat tubuh akibat timbulnya lemak. Untuk pria dan wanita masing-masing melebihi 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan kesehatan mereka. Kemudian, untuk yang overweight atau kelebihan berat badan, itu adalah keadaan di mana berat badan seseorang melebihi berat badan normal. Kemudian, ada obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama ada obesitas ringan atau kelebihan berat badan 20-40%, obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100%, dan yang terakhir ada obesitas berat, yaitu kelebihan berat badan lebih dari 100% atau obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang yang gemuk. Kemudian di sini kami juga memaparkan bagaimana cara menghitung BMI dan interpretasi BMI atau berat badan dalam penghitungan berat badannya yang ideal. Seperti ini. Kemudian next ada tipe-tipe pada obesitas. Yang pertama ada tipe obesitas berdasarkan bentuk tubuh. Ada A, obesitas tipe buah apel atau apple shape. Tipe seperti ini biasanya terdapat pada pria di mana lemak bertumpuk di sekitar perut. Nggak jarang juga pada perempuan itu memiliki obesitas seperti ini atau apple shape seperti ini. Kemudian yang kedua ada obesitas tipe buah pir atau gynoid. Tipe ini cenderung dimiliki oleh wanita, lemak yang ada di samping di sekitar pinggul. Yang ketiga tipe ovid atau bentuk kotak buah. Ciri dari tipe ini adalah besar di seluruh bagian badan. Tipe ovid umumnya terdapat pada orang-orang yang gemuk secara genetik. Tipe obesitas berdasarkan keadaan sel lemak. Yang pertama, obesitas tipe hiperplastik, yaitu obesitas terjadi karena jumlah sel lemak yang lebih banyak dibandingkan keadaan normal. Yang kedua, ada obesitas tipe hipertropik atau obesitas yang terjadi karena ukuran sel lemak menjadi lebih besar dibandingkan keadaan normal. Tetapi jumlah selnya itu tidak bertambah banyak dari yang normal. Kemudian yang ketiga ada obesitas tipe hiperplastik dan hipertropik. Obesitas terjadi karena jumlah dan ukuran sel lemak melebihi normal. Pembentukan sel lemak baru terjadi segera setelah derajat hipertrofi menjadi maksimal dengan perantaraan suatu sinyal yang dikeluarkan oleh sel lemak yang mengalami hipertrofi. Secara ilmiah, obesitas terjadi akibat konsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh, penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori. Terjadinya obesitas melibatkan adanya beberapa faktor. Yang pertama, genetik, lingkungan,
serta psikis. Untuk yang genetik, obesitas cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Tetapi anggota keluarga tidak hanya berbagi gen, tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup yang bisa mendorong terjadinya obesitas. Seringkali sulit untuk memisahkan faktor gaya hidup dan faktor genetik. Kemudian untuk yang faktor lingkungan, lingkungan ini termasuk perilaku atau pola gaya hidup, misalnya apa yang dimakan, berapa kali seorang makan, serta bagaimana aktivitas sehari-harinya. Kemudian faktor psikis, apa yang ada di dalam pikiran seorang bisa mempengaruhi kebiasaan makannya. Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Tanda dan gejala obesitas. Yang pertama, gangguan pernafasan. Yang kedua, sesak nafas, meskipun penderita hanya melakukan aktivitas yang ringan. Yang ketiga, nyeri punggung bawah dan memperburuk osteoartritis atau terutama di daerah pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang keempat, ada kelainan kulit. Obesitas meningkatkan resiko terjadinya sejumlah penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kanker, osteoartritis, tidur, apnea, sindrom Pick-Wickian. Penanggulangan obesitas. Yang pertama, merubah gaya hidup, konsultasi masalah kejiwaan, pemberian obat-obatan. Ada 2 resep obat yang diizinkan FDA atau Food and Drug Administration, yaitu sibutramine dan orlistat atau Xenical. Dan yang terakhir ada pembedahan. Kemudian ada pencegahan obesitas. Yang pertama, pengaturan nutrisi dan pola makan, perbanyak aktivitas fisik, modifikasi pola hidup dan perilaku. Tujuan utama untuk mengatur nutrisi dan pola makan itu adalah pengaturan nutrisi pada individu dengan overweight dan obesitas tidak hanya sekedar menurunkan berat badan, namun juga mempertahankan berat badan agar tetap stabil dan mencegah peningkatan kembali berat badan yang telah didapat. Konsumsilah sedikit lemak, 30% dari jumlah keseluruhan kalori yang dikonsumsi. Kemudian, kurangi konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Untuk perbanyak aktivitas fisik, itu seperti olahraga, memberikan manfaat yang sangat besar dalam penata laksanaan overweight dan obesitas. Olahraga akan memberikan serangkaian perubahan baik fisik maupun psikologis yang sangat bermanfaat dalam mengendalikan berat badan. Kemudian yang terakhir, modifikasi pola hidup dan perilaku. Perubahan pola hidup dan perilaku diperlukan untuk mengatur atau memodifikasi pola makan dan aktivitas fisik pada individu dengan overweight dan obesitas. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat mengatasi hambatan-hambatan terhadap kepatuhan individu pada pola makan sehat dan olahraga. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau salah dalam penuturan kalimat, kata, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak, apakah boleh? Nggih, silahkan bertanya, boleh. Untuk obesitas ini, apakah obesitas ini merupakan sebuah keturunan atau apakah obesitas itu genetik? Terus, nah, bagaimana solusi untuk menyembuhkan orang yang terkena obesitas? Mohon penjelasannya, Mbak. Terima kasih. Baik,
pertanyaan sebisa mungkin saya jawab. Jika ada kurang, mohon maaf ya Mbak. Menurut saya, obesitas itu tadi kan sudah saya jelaskan, ada dari keturunan kan atau gen. Nah, obesitas itu bisa saja keturunan, bisa juga gen, tapi tidak sepenuhnya dari itu tadi, dari keturunan dan gen. Kemungkinannya itu hanya sedikit, kalau misalnya dipresentasikan mungkin 20 atau 30%. Namun tidak signifikan gitu loh Mbak. Ngerti toh? Maksud saya seperti itu. Kemudian untuk mencegahnya itu ya mulai dari pola makannya bisa diatur, terus gaya hidupnya, rajin-rajin berolahraga, kemudian tidak terlalu banyak mengonsumsi yang berlemak seperti daging yang berlebihan, kemudian kalau suka bakso ya jangan terlalu gitu. Seperti itu yang bisa saya jawab. Jika ada salah, mohon maaf ya Mbak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya next ke presentasi selanjutnya. Saya next aja ya, Mbak Fitria. Siap. Baik, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya Fitria Akmilatul Mutia akan memaparkan materi mengenai patofisiologi pada gangguan nutrisi dan asuhan keperawatan anak KKP. Dengan anggota kelompok ada Bagus Pranata, Fitria Akmilatul Mutia, saya sendiri, kemudian Sania Rahma, Ananda Kuraini Dwi Putri, Lia Puspitasari, Aisyah Turiski. Next, Kak. Nah, untuk pengertian dari KKP, KKP ini merupakan kekurangan kalori protein atau kalori protein malnutrition, adalah suatu penyakit defisiensi gizi dari keadaan ringan sampai berat. KKP ini merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya energi kalori dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Next. Nah, beberapa faktor penyebab dari KKP. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi ini bagi pertumbuhan anak, itu bisa menyebabkan KKP, sehingga banyak balita tidak mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, hanya diberi makan seadanya atau asal kenyang. Kemudian kemiskinan, rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan kebutuhan paling mendasar yaitu pangan pun sering kali kita biasa proteinnya. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Kemudian infeksi. Kondisi malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada gilirannya ini akan mempermudah masuknya beragam penyakit. Kemudian pola makan. Nutrisi anak berperan penting terhadap terjadinya kwashiorkor, terutama pada masa peralihan ASI ke makanan pengganti ASI. Kemudian tingkat pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua, khususnya ibu,
itu mempengaruhi pola pengasuhan balita. Para ibu kurang mengerti makanan apa yang seharusnya menjadi asupan untuk anak-anak mereka. Kemudian kurangnya pelayanan kesehatan, terutama imunisasi. Nah, imunisasi yang merupakan bagian dari sistem imun ini mempengaruhi tingkat kesehatan bayi dan anak-anak. Next. Secara klinik, KKP ini dibedakan dalam bentuk kwashiorkor dan marasmus. Di antara keduanya ini terdapat marasmus kwashiorkor. Nah, marasmus ini merupakan keadaan kurang kalori, sedangkan kwashiorkor itu keadaan kekurangan protein yang parah dan pemasukan kalori yang kurang. Nah, untuk marasmus kwashiorkor ini keadaan peralihan antara marasmus dan kwashiorkor. Next, untuk etiologinya, etiologi dari marasmus ini masukan kalori yang kurang, kemudian penyakit metabolik, kelainan kongenital, infeksi kronik, atau kelainan organ tubuh lainnya. Nah, untuk etiologi dari kwashiorkor ini ditandai dengan diare yang kronik, kemudian malabsorpsi protein, kemudian sindrom nefrotik, infeksi menahun, dan juga penyakit hati. Untuk manifestasi klinisnya, marasmus ini ditandai dengan perubahan psikis, anak menjadi cengeng, cerewet walaupun mendapat minum. Nah, kemudian pertumbuhan berkurang atau terhenti, berat badan anak menurun, jaringan subkutan menghilang, kemudian vena superficialis, kepala lebih nyata, terus frontal cekung, tulang pipi dan dagu terlihat menonjol, mata lebih besar dan cekung, kemudian hipotoni akibat atrofi otot, perut buncit. Nah, kadang-kadang terdapat edema ringan pada tungkai, ujung tangan dan kaki terasa dingin dan tampak sianosis. Untuk manifestasi klinis dari kwashiorkor, secara umum anak tampak sembab, lethargi, kemudian cengeng dan mudah terangsang. Pada tahap lanjut, anak menjadi apatus dan koma. Kemudian pertumbuhan terlambat. Terus tandai dengan edema, anoreksia dan diare, jaringan otot mengecil, tonus menurun, jaringan subkutis tipis dan lembek, rambut berwarna pirang, berstruktur kasar dan kaku, serta mudah dicabut. Kelainan kulit, tahap awal kulit kering, bersisi dengan garis-garis kulit yang dalam dan lebam, disertai defisiensi vitamin B kompleks, defisiensi eritropoietin, dan kerusakan hati. Kemudian anak mudah terjangkit virus, terjadi defisiensi vitamin dan mineral. Next, Kak. Untuk patofisiologi dari marasmus, ini untuk kelangsungan hidup jaringan diperlukan sejumlah energi yang dalam keadaan normal dapat dipenuhi dari makanan yang diberikan. Kebutuhan tidak akan terpenuhi pada masukan yang kurang. Karena itu, pemenuhannya digunakan cadangan protein sebagai sumber energi. Penghancuran jaringan pada defisiensi kalori ini tidak saja membantu memenuhi kebutuhan energi, tetapi memungkinkan sintesis glukosa dan metabolit esensial lain. Next. Yang kedua, patofisiologi dari kwashiorkor. Pada defisiensi protein murni, tidak terjadi katabolisme jaringan yang sangat lebih, karena persediaan energi dapat dipenuhi oleh jumlah kalori dalam dietnya. Kelainan yang mencolok adalah gangguan metabolik dan perubahan sel yang menyebabkan edema dan pelemakan hati. Karena kekurangan protein dalam diet, akan terjadi kekurangan berbagai asam amino esensial dalam serum yang diperlukan untuk sintesis dan metabolisme. Makin kekurangnya asam amino dalam serum ini akan menyebabkan kurangnya produksi albumin oleh hepar yang kemudian berakibat edema. Perlemakan hati terjadi karena gangguan pembentukan
vital lipoprotein, sehingga transport lemak dari hati ke depo terganggu dengan akibat terjadinya penimbunan lemak dalam hati. Untuk pathway-nya bisa dilihat sendiri. Next. Kemudian pemeriksaan laboratorium, ada kwashiorkor, ini penurunan kadar albumin, kemudian kolesterol dan glukosa. Kadar globulin dapat normal atau meningkat, sehingga perbandingan albumin dan globulin serum dapat terbalik. Kemudian kadar asam amino esensial dalam plasma relatif lebih rendah daripada asam amino non esensial. Kemudian kadar imunoglobulin normal bahkan dapat meningkat. Kadar imunoglobulin A seri normal, namun kadar imunoglobulin A sekretori ini rendah. Lanjut ke penata laksanaan. Diet tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian pemberian terapi cairan dan elektrolit. Yang ketiga, penanganan diare bila ada cairan, anti diare, dan antibiotik. Nah, mengenai asuhan keperawatan, pada pengkajian ini ada identitas anak. Biodata anak terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, kemudian golongan darah, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, nomor medis, dan alamat. Untuk identitas penanggung jawab, meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan anak, alamat, dan keadaan kesehatan. Kemudian keluhan utama, pada umumnya anak masuk rumah sakit dengan keluhan gangguan pertumbuhan, pipis semakin lama semakin menurun, sering diare, dan keluhan lain yang menunjukkan terjadinya gangguan kekurangan gizi. Pada marasmus, ibu pasien mengatakan anaknya rewel, tidak mau makan, badan terlihat sangat kurus. Nah, untuk pada kwashiorkor, ibu mengatakan anak mengalami bengkak pada kaki dan tangan, kondisi lemah, tidak mau makan, dan pipi turun. Nah, untuk riwayat kesehatannya, pada anak dengan marasmus, pipi menurun kurang dari 60% dari berat badan normal usianya. Pada anak dengan kwashiorkor, ini biasanya mengalami gangguan pertumbuhan, bengkak pada tungkai, perut terlihat busung, serta mengalami keterbelakangan mental, yaitu apatis dan rewel, juga mengalami penurunan nafsu makan. Untuk riwayat kesehatan dahulu, meliputi pengkajian hospitalisasi dan pembedaan yang pernah dialami, alergi, pola kebiasaan, tumbuh kembang, imunisasi, kemudian status gizi, psikososial, psikoseksual, interaksi, dan lain-lain. Nah, pada riwayat kesehatan dahulu ini, data fokus yang perlu dikaji adalah riwayat pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. Next. Sebelumnya, Kak. Nah, kemudian riwayat keluarga. Nah, ini kaji apakah ada riwayat penyakit keluarga yang bisa menyebabkan terjadinya kwashiorkor. Penyebab yang paling utama itu dikaitkan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Kemudian riwayat psikososial dan spiritual. Nah, orang tua merasa cemas dengan keadaan anaknya yang mengalami penurunan aktivitas serta tampak lemas, pucat, dan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Nah, orang tua berharap anaknya ini dapat sembuh dan kembali seperti sedia kala. Kemudian pengkajian lingkungan yang buruk ini dapat memicu timbulnya infeksi, dikarenakan infeksi yang kronik, misalnya diare, ini membuat mengalami gangguan penyerapan protein. Kemudian riwayat nutrisi, anak dengan kwashiorkor ini akan mengalami malnutrisi, terutama defisiensi protein. Anak juga kekurangan asupan karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh. Kemudian pemeriksaan fisiknya, pengkajian secara umum dilakukan dengan metode head to toe yang meliputi keadaan umum dari pasien, kemudian status kesadarannya seperti apa, tanda-tanda vital, area wajah dan kepala, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitourinnya ini harus dikaji. Kemudian fokus pengkajian anak dengan KKP ini adalah pengukuran antropometri
mengenai berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lapisan kulit. Next. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Kemudian yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Next. Untuk intervensi keperawatannya, ada diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Ini tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan status nutrisi membaik. Dengan kriteria hasil, porsi makanan yang dihabiskan ini meningkat. Kemudian kekuatan otot mengunyah, menelan, ini juga meningkat. Perasaan cepat kenyang, ini menurun. Frekuensi makanan membaik, nafsu makan membaik. Nah, intervensinya atau rencana perawatannya, manajemen nutrisi dengan observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, kebutuhan kalori dan jenis nutrisinya, makanan yang disukainya, monitor asupan makan dan berat badan. Kemudian terapeutik, ini lakukan oral hygiene sebelum makanan itu jika perlu. Nah, fasilitas menentukan pedoman diet, kemudian berikan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan asupan makanan, berikan suplemen makanan jika perlu. Next. Untuk intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, tujuan dan kriteria hasilnya, aktivitas pasien dapat maksimal dengan kriteria pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Untuk intervensi rencana keperawatannya, kaji aktivitas pasien sehari-hari, membantu pasien melakukan aktivitas sesuai kemampuannya, kemudian melatih dan membimbing pasien dalam merubah posisi, membantu pasien melakukan gerakan-gerakan ringan. Next, Kak. Nah, sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Monggo teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Kak, izin bertanya, Oke, silakan. bagaimana cara mengatasi anak yang terkena maramus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Izin Kalau gitu, silakan, monggo. Perkenalkan, nama saya Ananda Puraini Putri. Saya ingin bertanya, mengapa kemiskinan menjadi salah satu faktor dari KKP? Oke, baik. Saya jawab pertanyaan dari Kak Sanya dulu ya. Bagaimana cara mendeteksi, tadi gimana cara mengobati marasmus? Nah, itu bisa dengan minum susu hangat, mengkonsumsi minyak nabati seperti wijen, kasein, dan gula. Ini tuh bermanfaat untuk meningkatkan energinya. Kemudian mengkonsumsi antibiotik atau obat lain untuk mengobati infeksi. Kemudian menyuntikkan cairan berisi makanan ke darah dan lambung agar makanan ini bisa lebih cepat diserap tubuh. Nah, perawatan kesehatan mental jika marasmus disebabkan oleh gangguan makanan. Nah, selain dokter juga biasanya akan menyarankan pasien untuk meningkatkan asupan kalori dengan cara mengkonsumsi makanan sehat yang kaya akan karbohidrat dan juga kalori. Bagaimana Mbak Sania? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Kak Nanda, tadi mengapa kemiskinan menjadi salah satu faktor dari KKP? Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, kemiskinan ini kan ekonominya ya, ini bisa menimbulkan KP dikarenakan ekonomi yang kurang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi pada seseorang. Nah, sehingga ini menimbulkan kurang kalori protein. Jika ekonominya kurang kan
orang tua itu juga sulit untuk memenuhi makanan yang sekiranya bergizi gitu Kak. Itu menurut saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Baik, Gimana terima Mbak? kasih. Sudah jelas, Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman ada lagi? Tidak ada. Kalau gitu, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul? Belum. Udah Kak, udah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang juvenile diabetes. Next, Kak, yang beranggotakan. Yang beranggotakan Bagus Pranata, Fitria Akmiatul Mu'tiyah, Sania Rahma, saya sendiri, Ananda Quraini Dwi Putri, Lia Puspitasari, dan juga Aisyah Rizky. Next, Kak. Yang pertama ada pengertian diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah atau hiperglikemia sebagai akibat dari penurunan sekresi insulin, gangguan aktivitas insulin, atau merupakan gabungan dari keduanya. Kemudian diabetes mellitus juvenile adalah diabetes kronis yang onset-nya dimulai pada saat anak-anak dan juga remaja, yaitu pada usia 9-12 tahun. Pada kasus diabetes remaja sekunder diakibatkan oleh defisiensi insulin oleh autoimun atau penghancuran sel penghasil insulin di pankreas atau sel beta pankreas oleh sistem kekebalan. Next. Selanjutnya ada etiologi juvenile diabetes. Diabetes mellitus tipe 1 sebagai penyakit autoimun sampai saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Dahulu penyakit ini disebut sebagai childhood onset diabetes atau juvenile diabetes karena terjadi sejak anak-anak dan untuk membedakannya dengan diabetes mellitus tipe 2 yang dikenal sebagai adult onset diabetes. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan terkini menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 juga bisa terjadi pada anak-anak. Walaupun penggunaan istilah tersebut sudah tidak relevan lagi, walaupun penyebab terbentuknya autoantibodi yang merusak sel-sel B pankreas masih belum diketahui. Namun penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor resiko yang berperan dalam pembentukan autoantibodi tersebut. Next, Kak. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama ada faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi sesuatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes tipe 1. Kecenderungan ini ditentukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA atau Human Leukocyte Antigen tertentu. HLA merupakan kumpulan gen yang bertanggung jawab atas antigen transplantasi dan proses imun lainnya. Yang kedua ada faktor imunologi. Pada diabetes tipe 1 terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Ini merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel B pankreas. Sebagai contoh, hasil penyelidikan menyatakan bahwa virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang dapat menimbulkan
destruksi sel B pankreas. Next. Tanda dan gejala juvenile diabetes. Tanda-tanda diabetes tipe 1 ini meliputi yang pertama ada gemetar, yang kedua nafas cepat, 3 ada bau nafas, yang keempat sakit perut, 5 kehilangan kesadaran, yang keenam sering buang air kecil, yang ketujuh penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan meskipun sedang makan dan terasa lapar. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Diabetes tipe 1, pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang sudah tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukoria. Akibat glukosa yang berlebih diekskresikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik sebagai akibat dari kehilangan cairan berlebihan. Pasien yang akan mengalami peningkatan dalam berkemih atau poliuria dan rasa haus atau polidipsia. Next. Untuk pathway-nya bisa dilihat sendiri ya, Kak. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada glukosa darah, yaitu untuk meningkatkan 200 sampai 100 mg per dl. Yang kedua ada aseton, plasma, atau keton, yaitu positif secara mencolok. Yang ketiga ada lemak bebas untuk mengetahui kadar lipid dan kolesterol yang meningkat. Yang keempat ada osmolaritas serum, yaitu untuk mengetahui peningkatan biasanya kurang dari 330 mosm per L. Kemudian ada pemeriksaan elektrolit, kemudian ada natrium, yaitu mungkin normal, meningkat, atau menurun. Selanjutnya ada kalium, normal atau peningkatan semu perpindahan seluler selanjutnya akan menurun. Kemudian ada fosfor, lebih atau sering menurun. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan. Tujuan utama dari terapi DM adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya mengurangi terjadinya komplikasi vaskular serta tujuan terapeutik pada setiap tipe DM adalah mencapai kadar glukosa darah normal tanpa terjadi hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien. Ada 5 komponen dalam penata laksanaan DM, yaitu yang pertama ada diet. Syarat diet DM hendaknya dapat memperbaiki kesehatan umum penderita, mengarahkan penderita pada berat badan normal, menekan dan juga menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik, kemudian memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita, dan yang terakhir menarik dan mudah diberikan. Next, Kak. Kemudian ada beberapa kegunaan latihan teratur setiap hari bagi penderita diabetes. Yang pertama, meningkatkan kepekaan insulin akibat dikerjakan setiap 1-2 jam sesudah makan. Berarti
mengurangi insulin resisten pada penderita dengan kegemukan atau menambah jumlah reseptor insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin dan reseptornya. Kemudian mencegah kegemukan bila ditambah latihan pagi dan sore, memperbaiki aliran perifer dan menambah suplai oksigen. Kemudian penyuluhan merupakan salah satu bentuk penyuluhan kesehatan pada penderita diabetes melalui macam-macam cara atau media, misalnya melalui leaflet, poster, TV, kaset video, diskusi kelompok, dan sebagainya. Untuk obat, tablet OAD atau oral anti diabetes atau obat hipoglikemik oral atau OHO, mekanik kerja sulfanilurea. Obat ini bekerja dengan cara menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin, dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Next. Pengkajian pola Gordon. Pola persepsi pada pasien gangger kaki diabetik terjadi perubahan persepsi dan tata laksana hidup sehat karena kurangnya pengetahuan tentang dampak gangren pada kaki diabetik, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap diri dan kecenderungan untuk tidak mematuhi prosedur pengobatan dan perawatan yang lama. Lebih dari 6 juta penderita diabetes tidak menyadari akan terjadinya risiko kaki diabetik, bahkan mereka takut akan terjadinya amputasi. Kemudian pola nutrisi metabolik akibat produksi insulin yang tidak adekuat atau adanya defisiensi insulin, maka kadar glukosa darah tidak dapat dipertahankan sehingga menimbulkan keluhan sering kencing, makan banyak, bahkan sering minum. Kemudian ada pola eliminasi, adanya hiperglikemia menyebabkan terjadinya diuresis osmotik yang menyebabkan pasien sering kencing atau poliuri dan pengeluaran glukosa dalam urin atau glukosuria. Pada eliminasi ALV relatif tidak ada gangguan. Next, Kak. Pola aktivitas dan latihan, kelemahan, susah berjalan dan bergerak, kram otot, gangguan istirahat dan tidur pada waktu melakukan aktivitas, dan bahkan sampai terjadi koma. Adanya luka gangren dan juga kelemahan otot pada tungkai bawah menyebabkan penderita tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Penderita juga mudah mengalami kelelahan. Pola tidur dan istirahat tidak efektif karena poliuri, nyeri pada kaki yang luka, sehingga klien mengalami kesulitan tidur. Selanjutnya ada kognitif persepsi pasien dengan gangren cenderung mengalami neuropati atau mati rasa pada luka sehingga tidak peka terhadap adanya nyeri. Selanjutnya ada persepsi dan juga konsep diri, adanya perubahan fungsi dan struktur tubuh menyebabkan penderita mengalami gangguan pada gambaran diri. Luka yang sukar sembuh, lamanya perawatan, banyaknya biaya perawatan dan juga pengobatan menyebabkan pasien mengalami kecemasan dan gangguan peran pada keluarga. Yang terakhir ada peran hubungan luka gangren yang sukar sembuh dan berbau menyebabkan penderita malu dan juga menarik diri dari pergaulan. Next, Kak. Seksualitas angiopati Dauat terjadi pada pembuluh darah diorgan reproduksi sehingga menyebabkan gangguan potensi seksual, gangguan kualitas kemampuan ekskresi, serta memberikan dampak dalam proses ejakulasi serta organisme. Selanjutnya ada coping toleransi, lamanya waktu perawatan, berjalannya penyakit kronik, perasaan yang tidak berdaya karena ketergantungan menyebabkan reaksi psikologis yang negatif berupa marah, kecemasan, mudah tersinggung, dan tidak mampu menggunakan mekanisme coping yang konstruktif. Selanjutnya, nilai kepercayaan, adanya perubahan status kesehatan dan penurunan fungsi tubuh serta luka pada kaki tidak
menghambat penderita dalam melaksanakan ibadah yang mempengaruhi ibadah penderita. Next, Kak. Diagnosa keperawatan yang muncul antara lain, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan asma, gejala biologis, kedua gangguan mobilitas berhubungan dengan nyeri, yang ketiga kerusakan intensitas kulit berhubungan dengan gangguan sensasi. Next, Kak. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa perawatannya nyeri akut berhubungan dengan biologis dimatikan suaranya. Baik, saya lanjutkan ya, Kak. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis atau infeksi. Untuk sebabnya, dalam waktu 3x24 jam, pasien mampu melakukan kontrol nyeri. Pasien mampu mengenali kapan nyeri terjadi dari skala 2 yaitu jarang menunjukkan, ke skala 4 sering menunjukkan. Kemudian pasien mampu mengenali apa yang terkait dengan gejala nyeri dari skala 2 atau jarang menunjukkan ke skala 4 sering menunjukkan. Kemudian pasien dianjurkan menggunakan tindakan pengurangan atau nyeri tanpa analgesik. Pasien mampu melaporkan nyeri yang terkontrol dari skala 2 atau jarang menunjukkan ke skala 4 sering menunjukkan. Selanjutnya ada status kenyamanan fisik. Kontrol terhadap gejala dari skala 1 sangat terbantu, di skala 4 terbantu. Kemudian berikan posisi yang nyaman di skala 1 sangat terbantu, menjadi skala 4 sedikit terganggu. Untuk NIC-nya pemberian analgesik. Yang pertama, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, keparahan nyeri sebelum mengobati pasien. Kemudian cek perintah pengobatan meliputi obat, dosis, dan frekuensi obat analgesik yang diresepkan. Kemudian tentukan analgesik sebelumnya, kode pemberian, dan dosis untuk mencapai hasil pengurangan nyeri yang optimal. Kemudian nyeri PDP sebelum dan sesudah pemberian analgesik pada pemberian dosis pertama kali atau jika ditemukan tanda-tanda yang tidak biasanya. Kemudian manajemennya, lakukan pengajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, batas atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau durasinya nyeri faktor. Kemudian pastikan perawatan analgesik bagi pasien dilakukan dengan pemantauan yang ketat. Kedua, tentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup pasien, yaitu tidur, nafsu makan, pengertian perasaan, pola kerja, dan tanggung jawab pikiran. Selanjutnya, dalil bersama pasien faktor yang dapat dilakukan atau dihindarkan. Yang terakhir, dorong pasien untuk mengetahui dan tangani dengan tepat. Diagnosa keperawatan yang tersier, hambatan, mobilitas fisik berhubungan dengan toleransi aktivitas. Contohnya, dalam 3 kali 24 jam, pasien mampu melakukan tindakan pasien dapat melakukan pergerakan dengan cara gejala dari skala 3 atau tertentu jadi skala 5 tertentu. Pergerakan tubuh, pasien
Pasien mampu melakukan prediksi dan juga rotasi. Selanjutnya, indikator mekanikal ini kaji komitmen pasien untuk belajar dan menggunakan posisi penyampaian. Informasikan kepada pasien yang butuh dan fungsi tulang belakang dan postur yang optimal untuk bergerak dan menggunakan bantu pasien melakukan latihan fleksi untuk memfasilitasi tubuh sesuai indikasi. Edukasi pasien atau keluarga tentang frekuensi dan juga pengulangan dari setiap latihan. Selanjutnya, monitor perbaikan postur tubuh atau mekanika tubuh pasien. Terapi latihan dan alat gerakan bukan batasan pergerakan monitor lokasi ketemuan adanya nyeri perkembangan selama pergerakan atau aktivitas. Selanjutnya, kolaborasikan dengan ahli terapi dalam pengembangan dan penerapan sebuah program latihan. Selanjutnya ada lakukan latihan komunikasi sesuai dengan indikasi. Yang terakhir, hitung latihan kontak sesuai simbol yang terapi digunakan. Untuk diagnosa keperawatan ya, yaitu akan kulit dengan gangguan yang beraktivitas jaringan kulit dengan berpuasa tubuh kulit yang ada di dalam kali 24 jam tidak terganggu. Masih pada kulit sangat terganggu tidak terganggu. Posisi sangat terganggu tidak terganggu. Sensasi dan elastisitas sangat terganggu tidak terganggu. Ya, perlindungan infeksi, peningkatan asupan nutrisi, derajat, ajukan pasien keluarga pasien dengan perbedaan antara ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala secara diagnosis. Manajemen cairan yaitu monitor DTP, monitor makan yang asupan kalori harian, monitor status untuk pasien dan keluarga untuk membantu dalam pemberian makan dengan baik. Konsultasikan dengan dokter jika ada tanda gejala kelebihan volume cairan tidak menetap atau malah memburuk. Terima kasih. Dan kita kelompok apakah ada perbaikan? Saya Kak izin bertanya. Ya Kak. Bagaimana cara mendeteksi diabetes juvenil ini pada anak? Nah, anak-anak kan tidak tahu ya kalau mereka itu kena penyakit tersebut. Tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan orang tua jika anak mereka ini terkena diabetes? Nah, saat bermain ini terluka, tindakan yang dilakukan ini seperti apa? Terima kasih. Baik Kak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya Kak, saya izin bertanya, apakah juvenile diabetes ini bisa terjadi oleh anak-anak atau anak remaja? Kemudian apakah jenis diabetes ini dapat menulari orang di sekelilingnya? Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Dia terus ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Kak Dia terus ya. Cara mendeteksi diabetes pada remaja anak dengan berat badan pada anak mengalami penurunan gangguan metabolisme badan dan kadang-kadang gula darah seringkali berat badan turun secara drastis walaupun kadang-kadang juga bisa tertahan. Kemudian ada rasa haus pada anak itu meningkat karena rasa haus yang ekstrim terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan semua
kontak darah aliran darah karena tidak dapat berangkat kemudian akan saya kemudian saya akan membuat penyampaian ke anak untuk preferensi mulai menyerahkan saat gimana jadi kalau udah pada usia 9 sampai 12 tahun dan itu tidak menular atau turun dari orang luarnya atau Baik Kak, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. terima kasih Kak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tidak jelas dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.